Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Yo, apa kabar lur? Saya sehat kabeh sekeluarga dong ya. Amin ya robbal alamin. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Selamat pagi buat kamu yang selalu ada dalam doaku, tapi aku tidak pernah ada dalam doamu. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre action petualangan drama, yaitu The Book of Eli tahun 2010. Pastinya kalian sudah tahu dong film ini dong, jadi mari kita bernostalgia bersama lur. Bercerita saat bumi diambang kehancuran dan seorang pria terus berjalan menuju ke barat untuk menyelesaikan suatu misi. Tentunya perjalanan tidak akan mudah karena moral dan adab manusia sudah rusak, yang mana mereka terbiasa membunuh bahkan menjadi kanibal untuk bertahan hidup. Seperti apakah keseruan film Denzel Washington satu ini? Langsung kita ke request pertanyaan semlehe dari dulurku Rapik Official ya. Cak, kalau cewek bilang kamu terlalu baik untuk aku, adakah selama ini aku jahat, Cak? Enggak lur, enggak jahat kamu itu. Cuma kurang ideal aja buat dia ya kan. Monggo sekejaken. Sabar lur ya. Film diawali dengan seorang pria bernama Eli yang menyamar di dedaunan dan bersiap dengan panahnya untuk memburu seekor kucing liar kurus yang sedang menjilati bangkai manusia. Dan inilah buku milik Eli. Eli adalah salah satu dari segelintir manusia yang masih hidup di bumi setelah perang besar terjadi 30 tahun lalu dan hampir memusnahkan umat manusia. Dampak dari perang tersebut begitu mengerikan lur. Manusia kesulitan mendapatkan air dan makanan karena minimnya sumber daya, kekeringan di mana-mana, bandit-bandit kriminal tak segan membunuh untuk merampas barang-barang korbannya. Bahkan banyak manusia yang sudah menjadi kanibal dan bumi sudah diambang kiamat. Selama ini Eli terus berjalan menuju ke barat dan terus bertahan hidup dengan berburu juga mencari air. Eli pun mencoba masuk ke seonggok rumah dan seperti biasa tidak ada air ataupun makanan di sana. Namun untungnya ada seonggok mayat bundir yang masih memakai sepatu cukup bagus dan Eli pun langsung mengganti sepatu lamanya. Malam itu Eli beristirahat di sana. Dia memasak kucing hasil buruannya tadi untuk disantap, mendengarkan musik untuk menenangkan diri, membersihkan dan mengecek senjata-senjatanya, juga mandi hanya menggunakan tisu basah KFC untuk menyeka badannya. Terlihat bekas-bekas luka di sekujur tubuh Eli, yang mana artinya dia sudah menjalani banyak pertarungan demi bertahan hidup. Lalu sebelum bobok mayem, seperti biasa Eli selalu membaca sebuah buku. Everything about can you stop the rain fall? Esok paginya perjalanan menuju barat pun dilanjutkan dan di tengah jalan Eli bertemu dengan seorang wanita yang ketakutan dan meminta bantuan. Eli pun sadar jika wanita itu hanya dimanfaatkan sebagai jebakan karena dia bisa mencium aroma busuk tubuh kelompok bandit di sekitar sana. Dan ternyata bener lur, 6 ekor bandit muncul dari persembunyiannya dan memaksa Eli untuk menyerahkan barang-barangnya atau dia akan dibunuh. Namun Eli tetap tenang dan memperingatkan pemimpin bandit tersebut jika dia akan kehilangan tangannya jika berani menyentuh Eli lagi. Pemimpin tersebut pun hanya tertawa mendengar ocehan Eli yang dianggap bapak-bapak tua dan tidak bisa apa-apa. Wah, sebuah kesalahan dong tentunya. Lalu, tiba-tiba, Are you listening to? Put that hand on me again, you back. Take off the pack, put it on the ground, or die! ya, hanya sepersekian detik tangan pemimpin bandit pun ditebas begitu saja. Anak buahnya sempat ngelek melihat kejadian itu saking cepatnya gerakan Eli. Dan akhirnya mereka pun berusaha mengeroyok Eli yang jelas sama sekali bukan tandingannya. Get him! What'd he say? And kill him. What are you standing around for? Setelah kelompok bandit dibunuh,
Eli pun mengambil barang-barang kelompok itu. Namun wanita yang hanya diperalat tersebut dibiarkan hidup. Bahkan air botol milik para bandit juga tidak diambil Eli agar bisa diminum oleh wanita itu. Eli pun terus berjalan kaki melewati tol Pandaan Malang dan dia sempat melihat sekelompok bandit lain yang menyerang sepasang suami istri. Mereka diperkaos, dibunuh dan dijarah barang-barangnya. Di lain sisi Eli yang melihatnya dari kejauhan memilih untuk tidak ikut campur karena itu bukanlah urusannya. Eli pun akhirnya sampai di perkotaan kecil dan mampir ke sebuah toko serba ada. Eli ke sana untuk mengisi baterai Walkman-nya yang sudah habis dan membayar bapak-bapak pemiliknya dengan korek api, juga beberapa tisu basah KFC. Bapak-bapak itu pun sempat mengecek tangan Eli untuk mengetahui apakah dirinya termasuk orang kanibal. Jika tangannya gemetar maka sudah dipastikan dia sering memakan daging manusia, lur. Namun jelas Eli tidak pernah berbuat sebrutal itu. Sementara kelompok bandit tadi yang dipimpin oleh March kembali ke markas mereka di kota yang sama untuk menemui sang bos bandit paling berkuasa, yaitu Carnegie. Ternyata March dan kawan-kawan ditugaskan untuk mencari sebuah buku. Namun buku-buku hasil rampasan tadi bukanlah buku yang diinginkan Carnegie. Selain itu March juga memberikan seonggok botol sampo. Dan Carnegie begitu senang melihatnya karena sabun-sabunan sudah jarang ditemukan. Sampo itu pun langsung digunakan oleh Carnegie untuk mengkeramasi rambut selirnya bernama Claudia, yang mana dia adalah wanita buta, lur. The one you want. It ain't there? No. Now this is a tree. What about these? Burn them. Smell this. Selagi menunggu baterai Walkman-nya terisi, Eli pun mampir ke sebuah warkop di seberangnya untuk mencari air, yang ternyata itu adalah markas bandit milik Carnegie. Semua orang pun jelas langsung menatap Eli karena dia adalah orang asing di kota itu. Eli pun meminta ke mas-mas warkop untuk mengisi botolnya diisi full air, yang dibayar dengan barter barang-barangnya yaitu sebuah shell dan sarung tangan. Mas-mas warkop pun memerintahkan karyawannya bernama Solara, adik dari Claudia, untuk mengambil air di sumur bersih yang dijaga ketat oleh para bandit. Eli yang sedang menunggu airnya pun didatangi oleh Mars yang tidak terima Eli tadi mengusir kucing peliharaannya. Eli pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun karena Mars masih saja cari gara-gara, tiba-tiba I don't want any trouble. Well, that's too bad. You raised your hand at him. Won't happen again, I promise you. I know who you are. Lo nggak pakai babi bu, endasnya Mars langsung dibanting ke meja dan tak lama kemudian dia pun langsung koit. Sejak awal Eli sadar tempat itu dipenuhi oleh bandit-bandit keji, termasuk Mars dan komplotannya yang sempat dia lihat membunuh sepasang suami istri tanpa rasa bersalah. Eli pun akan pergi dari sana karena tidak mau mencari masalah lain. Namun karena semua orang sudah mengepungnya, dengan terpaksa Eli pun menghabisi mereka semua hanya seorang diri, lur. Tak lama kemudian Carnegie, tangan kanannya yaitu Redridge beserta anak buah lainnya pun datang ke sana, dan mereka sangat terkejut melihat orang-orang sudah tewas. Eli pun dibawa ke ruangan Carnegie bukan untuk dieksekusi, tapi justru Carnegie kagum dengan kemampuan Eli. Carnegie bertanya siapakah Eli sebenarnya dan apakah dia sering membaca buku. Lalu Eli menjawab bahwa dia bukan siapa-siapa dan memang dia selalu membaca buku setiap hari. Setelah itu Carnegie memberitai misinya untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke kota-kota lain, karena Carnegie yakin dirinya akan membawa perubahan di masa depan dan kemampuan bertarung Eli sangat dibutuhkan olehnya. Carnegie bisa menyediakan tempat tidur nyaman, Indomie goreng jumbo, mbak-mbak semlehoi sampai air bersih untuk Eli. Namun Eli menolak tawaran itu karena dia harus menuju ke suatu tempat di barat. Carnegie pun meminta Eli untuk menginap malam itu di sana dan mungkin dia akan berubah pikiran esok pagi. Real bedside food, women, clean water. I'm about to expand. I need expert help to use someone like. Thank you. I got somewhere I need to be. West. Did you read? Every day. Good for you. Me too.
Redridge pun mengantarkan Eli ke kamarnya dan akan menyediakan apapun yang diminta olehnya. Namun Eli tidak membutuhkan apapun dan hanya ingin beristirahat. Tak lama kemudian datanglah Claudia yang mengantarkan makanan, minuman, juga air untuk mandi. Eli pun merasa iba dengan kondisinya yang buta. Namun justru Claudia bersyukur karena dia tidak bisa melihat betapa kacaunya dunia saat ini. I like your perfume. It's just simple, but thank you. I think probably I'm lucky because of this by the time it happened. Good night. Sekembalinya Claudia ke ruangan Carnegie, dia pun terkejut ketika mengetahui putrinya Solara akan dikirimkan untuk menemani Eli malam itu. Claudia menangis dan memohon agar Carnegie menghentikannya. Namun Carnegie tidak menggubrisnya karena itu salah satu cara yang patut dicoba. Setelah itu Solara pun datang ke kamar Eli saat dia sedang membaca buku. Solara mulai mendekat, namun Eli langsung membukakan pintu agar Solara keluar dari sana. Coba kalau Anda, yalah, udah goyah pasti iman Anda kan, Lur? Akan tetapi Solara mengatakan, ya udah nggak apa-apa kalau kamu nggak mau aselole, tapi biarkan aku di sini sampai besok pagi ya Pak Le ya. Dan kamu harus bilang ke mereka bahwa kita sudah bersenang-senang malam ini, karena jika tidak ibuku Claudia akan disakiti. If you're worried about paying, it's on the house. Paying for what? I'm Solara. You filled my canteen downstairs. Tomorrow you can tell him you had a good time. I promise you I will. I can't. If I do, he'll hurt my mom. Malam itu mereka berdua pun ngobrol ngalor ngidul. Eli menceritakan jika dulunya dunia memiliki semua yang dibutuhkan manusia, sampai-sampai tidak bisa membedakan mana yang berharga atau tidak. Dan mirisnya Lur, sekarang manusia yang masih hidup sangat menginginkannya, contohnya air. Lalu tanpa sengaja Solara melihat buku Eli yang berada di bawah selimut. Dia pun ingin melihatnya meskipun tidak bisa membaca sama sekali. Tapi Eli langsung menyimpannya dan tidak mau Solara membahas soal buku tersebut kepada siapapun. Setelah itu Eli mengajak Solara makan malam bersama, namun dengan adab yang seharusnya, yaitu berdoa terlebih dahulu, mengucapkan rasa syukur, baru setelah itu boleh makan. Jelas Solara kebingungan dengan yang dilakukan Eli, karena dia tidak bisa membaca, tidak pernah berdoa, dan juga tidak pernah mengenal Tuhan. No more questions about the book, all right? No more questions. You hungry? We can share it. Old people used to. What are you doing? Trust me, give me hands. It's just from your book. Close your eyes. Dear Lord, we thank you for this. We thank you for... Amen. Now we eat. Now we eat. Esok paginya Solara mengaku ke Carnegie bahwa dia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ketika lanjut sarapan bersama Claudia, Solara pun mengajarkan hal yang sama ke ibunya, yaitu berdoa sebelum makan seperti ajaran Eli. Carnegie bertanya apa saja yang mereka obrolkan semalam dan apakah Eli membaca suatu buku. Karena Solara hanya terdiam, emaknya pun langsung dijambak agar Solara mau bicara. Dengan terpaksa Solara pun mengatakan jika Eli memang membaca suatu buku dengan kulit sampulnya yang begitu usang. What kind of book was he? I don't know. Leather one. I'm hurting your mother, Solara. I don't know. It has some kind of thing on the front. Sontak Carnegie pun terkejut. Dia memerintahkan Redridge dan anak buahnya untuk menangkap Eli karena buku itulah yang selama ini dicari-cari olehnya. Akan tetapi Eli sudah kabur melalui jendela dan dia mengambil Walkman-nya di toko seberang. Namun ketika Eli akan kabur dari kota tersebut, dilalah komplotan Carnegie memergokinya. Carnegie pun meminta buku milik Eli karena dia tahu kekuatannya yang begitu hebat. Dengan buku tersebut Carnegie yakin bisa merubah dunia, mengendalikan pikiran juga perasaan umat manusia, dan menjadi panduan hidup untuk mereka. Akan tetapi Eli mengatakan bahwa buku itu sangat berharga dan harus berada di tempat seharusnya, bukan dibawa oleh Eli, apalagi berandalan bengis kayak Carnegie. Setelah itu Eli pun langsung pergi begitu saja, dan Carnegie memerintahkan Redridge untuk menembak mati Eli yang sedang berjalan. Lalu yang terjadi? Dengan mudahnya Eli menembak banyak kroco-kroco bandit.
dan peluru shotgun tadi mengenai kaki Carnegie, hanya tersisa Redridge yang masih berdiri di jalan dan memiliki kesempatan untuk menembak Eli. Namun entah kenapa dia tidak bisa melakukannya. Eli pun terus berjalan menuju barat dan ternyata Solara mengikutinya sesuai amanah dari Claudia yang menganggap Solara akan aman jika bersama Eli. Eli pun tetap menolak dan meminta Solara kembali dengan harapan Eli akan mengajaknya ikut trip bersama. Sesampainya di sana, Solara menjelaskan bahwa Carnegie mengetahui sumber air tersebut karena sejak kecil dia sudah tinggal di daerah sana dan juga ada 2 mata air lainnya di daerah utara. Lalu setelah mengambil air memenuhi botol minumnya, Eli pun langsung mengunci Solara di dalam goa karena memang dia tidak pernah menjanjikan Solara ikut dengannya dan lebih baik Solara pulang karena kondisi jalanan yang sangat berbahaya. Besides, the road's no place for you. Much worse than you think. Come with you if you got your water. Say that. You said that. You're such a liar. I'm not a liar. Sementara itu di markasnya, setelah luka di kaki Carnegie diobati, dia pun mengumpulkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Eli. Sedangkan Redridge yang menjadi pentolan utama meminta imbalan Solara menjadi miliknya jika buku itu berhasil didapatkan. Put a crew together, we're going after him. All we need is that book. But I want Solara for it. Why not? Di lain sisi, Solara yang sudah keluar dari goa berjalan tak tentu arah dan bertemu dengan komplotan bandit di awal film. Solara pun langsung digeret dan akan diperkaos. Tapi tiba-tiba ya, Eli datang membunuh kedua bandit itu karena dia tahu Solara yang terus mengejarnya pasti akan menghadapi masalah di jalan. Pada akhirnya Solara pun diizinkan ikut pergi bersamanya dan dengan mudahnya Eli sempat memanah burung yang terbang untuk santapan makan malam mereka. Sedangkan Carnegie dan antek-anteknya menemukan 2 mayat bandit yang baru mati. Namun mereka tidak bisa terus mengejar karena sebentar lagi malam tiba dan kedatangan mereka pasti bisa diketahui oleh Eli. He's just a fucking man. You put a bullet in him, we'll go down like... Solara, we'll make up the ground tomorrow. We'll have him before morning's out. Setelah makan manuk emprit bakar, Solara pun meminta Eli untuk membacakan sedikit dari buku yang selalu dibacanya. Eli pun akhirnya membacakan bahwa Tuhan adalah pembimbing dan penuntun ke jalan yang benar. Manusia tidak perlu takut akan bahaya karena Tuhan selalu bersama mereka. Solara kagum akan keindahan tulisannya dan bertanya maksudnya Eli yang mengatakan jika itu bukanlah buku biasa. Lalu Eli sedikit menjelaskan tentang buku tersebut yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Namun setelah perang besar terjadi, semua buku-buku itu dibakar karena menurut beberapa orang, buku tersebut adalah penyebab utama terjadinya perang. Tapi ternyata masih ada satu buku yang terselamatkan dan Eli mendapatkan buku itu secara ajaib. Di mana saat orang-orang mulai berkelana untuk bertahan hidup, Eli seperti mendapat ilham mendengar suara dari dalam dirinya yang menuntunnya ke suatu tempat untuk mengambil buku tersebut di bawah reruntuhan. Eli juga diperintahkan untuk membawa buku itu ke barat sampai menemukan tempat yang aman dan sepanjang perjalanan nanti Eli akan mendapatkan perlindungan. That was around a long time before you and I got here. It was the reason for the war in the first place. It's the only one that survived. One day, I heard a voice to a place where I found the book under some rubble. I know what I hear. I know I'm not crazy. Esok paginya Carnegie and the gang pun kembali memburu mereka berdua. Sementara Eli dan Solara melanjutkan perjalanan ke barat sampai menemukan seonggok rumah di tengah-tengah hamparan tanah. Mereka pun datang ke rumah tersebut. Siapa tahu ya kan ada orang yang menempatinya dan bisa memberi air. Tapi tiba-tiba George, look at them. One of them's just a girl. Don't mean any harm. No trespassing. You read the sign? Just of everybody. Do you care for some tea? Is that good?
Ternyata itu adalah rumah milik sepasang mbah-mbah, yaitu George dan Martha. Martha menceritakan bahwa suaminya begitu terampil membuat jebakan dan orang-orang yang berniat jahat akan selalu mereka bunuh. Lalu mayatnya dikubur ke halaman belakang. Ngeri juga ini mbah-mbah ya kan? Akan tetapi Eli dan Solara sadar jika kedua mbah-mbah itu sering memakan daging manusia. Karena saat Martha mengantar teh tangannya tremor lur. Saat itu juga Eli dan Solara pamit. Namun ketika keluar dari rumahnya, komplotan Carnegie datang untuk menangkap mereka, lur. Untungnya George menyimpan banyak senjata di balik sofanya yang bisa digunakan oleh mereka. Dengan tawa Carnegie meminta agar Eli menyerahkan bukunya sekaligus Solara. Yang tak lama kemudian Eli pun melempar sebuah bingkisan. Namun ternyata Get down! Everybody! Did it say anything about this? Get out alive! Both of us! baku tembak pun terjadi. Bahkan dengan gendengnya Redridge menembakkan bazooka juga senapan mesin. Alhasil George dan Martha pun tewas seketika. Sedangkan Eli dan Solara berhasil tertangkap. Karena buku tidak ditemukan di tas Eli, Carnegie pun mengancam akan membunuhnya jika dia tidak menyerahkan buku tersebut. Akan tetapi ketika Solara akan dibunuh, dengan terpaksa Eli pun memberitahu bahwa bukunya ada di belakang TV. Redridge langsung mengeceknya dan ternyata benar ada di sana. Namun ketika Carnegie sudah mendapatkan buku tersebut, tiba-tiba Don't tell him. In the house, back of the TV. God is good, it's not all the time. dengan bengisnya Carnegie menembak Eli dan meninggalkannya begitu saja. Akan tetapi saat mereka OTW balik ke markas bersama dengan Solara juga buku dan pisau milik Eli, dengan nekatnya Solara pun mencekik Pak sopir hingga mobil terguling dan juga meledakkan mobil lainnya dengan granat. Sedangkan Redridge juga tewas karena tertusuk pisau Eli saat mobil terguling-guling. Solara pun segera kabur dari sana. Namun Carnegie sudah tidak mempedulikannya karena yang terpenting sudah dapat buku tersebut di tangannya, ya kan? Sementara Solara yang sudah sampai di rumah mbah-mbah tidak menemukan Eli di sana. Solara pun pergi mencarinya dan alhamdulillah Eli ditemukan sedang memaksa berjalan ke arah barat. Mereka berdua pun lanjut OTW dengan mobil dan Eli mengobati luka tembak dengan barang-barang seadanya. Setelah menempuh jarak cukup jauh, mereka pun sampai di jembatan penyeberangan yang putus di tengah-tengahnya dan harus melanjutkan berjalan kaki. Lalu saat tiba di pesisir pantai, Eli melihat seonggok pulau kecil di seberang yang bernama Alcatraz dan mereka segera menaiki perahu menuju pulau tersebut. Karena luka yang dideritanya dan saking kelelahannya, Eli pun sempat tertidur di perahu. Mereka pun akhirnya sampai di pulau tersebut, di mana terdapat sebuah bangunan yang dijaga sangat ketat. Begitu Eli mengatakan dia memiliki sebuah buku berharga, mereka berdua pun dipersilakan masuk dan bertemu dengan pemimpin yang sebut saja Pak Ijo. Usut punya usut, tempat itu berisi banyak peninggalan sejarah termasuk buku-buku. Tujuan tempat itu dibangun agar bisa mengajarkan banyak orang tentang dunia dan membangun kembali peradaban. Begitu mengetahui buku yang dibawa oleh Eli, Pak Ijo pun sangat terkejut karena buku itu tidak pernah ditemukan lagi. Namun Eli meminta Pak Ijo menyiapkan kertas yang sangat banyak karena sekarang semua isi buku tersebut hanya ada di ingatannya saja dan Pak Ijo harus menulisnya persis seperti yang dikatakannya. Pak Ijo pun mulai menulis kata demi kata yang diucapkan Eli. Sementara di markasnya, Carnegie menyuruh bapak-bapak Toserba untuk membuka gembok di buku tersebut. Setelah dicongkel-congkel cukup lama, akhirnya kunci pun terbuka dan Carnegie begitu bahagia bisa melihat isi buku yang dicari-carinya selama ini. Namun ternyata It's impossible! It can't be! Chapter 1, verse 1.
Ya, ternyata buku yang dibaca Eli selama ini menggunakan huruf Braille. Huruf yang hanya bisa dibaca oleh orang buta, Lur. Jadi bisa kita simpulkan bahwa selama ini Eli adalah pria buta atau memiliki gangguan penglihatan, yang mungkin saja kebutaannya disebabkan oleh peperangan besar dahulu. Namun karena pendengarannya sudah sangat terlatih, dia terlihat seperti manusia normal, ya kan? Carnegie pun langsung memanggil Claudia dan memintanya untuk membaca isi buku tersebut. Begitu memegangnya, Claudia pun terpukau dengan keindahan isinya. Namun dia berpura-pura tidak bisa membacanya dan beralasan ke Carnegie jika dia sudah lupa bagaimana cara membaca huruf Braille. Claudia pun menertawakan Carnegie karena akhir kehidupannya yang tragis. Barang yang selama ini dicari-cari ada di tangannya namun tidak bisa digunakan sama sekali. Anak buahnya juga tidak ada yang menghormatinya lagi karena luka di kaki Carnegie yang semakin parah dan kondisinya semakin melemah. Lalu Claudia pun pergi begitu saja dan sesuai ucapannya, terjadi kericuhan antar anak buah Carnegie di warkop. Mereka saling berebut makanan dan air, saling membunuh, dan tidak ada satu dari mereka yang menghargai bosnya lagi. Sedangkan Carnegie sendiri hanya bisa pasrah dengan hidupnya yang tidak lama lagi akibat infeksi luka yang terus menyebar. It's been so long, I don't remember. No, you have to. I can't imagine what it must have. Might as well be a million miles. Those people, they're downstairs tearing up the bar. Setelah membersihkan diri, mencukur jenggot dan kumisnya, juga memakai baju putih bersih, Eli pun lanjut membacakan isi bukunya sambil memejamkan mata hingga dia selesai. Tepat ketika buku itu sudah dicatat seluruhnya oleh Paijo dan dicetak ulang, Eli pun meninggal setelah melakukan pengorbanan yang begitu besar demi kepentingan umat manusia. Bukan karena luka di tubuhnya, namun karena tugasnya sudah selesai dan kini dia bisa beristirahat dengan damai. Thank you for your protection. Thank you for any good that I may have. For keeping me resolute when all around seemed lost. Di akhir film, dengan membawa perlengkapan milik Eli, Solara melanjutkan berkelana untuk menerapkan ajaran Eli, juga menyebarkannya ke banyak manusia lain. Sedangkan Paijo yang sudah menyelesaikan cetakan buku, meletakkannya di antara kitab-kitab suci lainnya. Thank you for the friend I made. Please watch over her as you watch. I kept the faith. But I go now to my rest at peace. Abuyar. Nah, banyak detail-detail menarik dari film The Book of Eli ini ya kan, Lur. Jadi masuk kita ke kesimpulan. Betul, Lur, Eli adalah pria buta. Banyak detail-detail yang menunjukkannya, seperti meraba kran wastafel lah, meraba-raba mayat yang tergantung untuk mengecek apakah dia ini pakai sepatu atau enggak, dan lain-lain. Masih banyak lah pokoknya ya. Caranya Eli berantem bisa dibilang kayak Daredevil, murni mengandalkan pendengaran dan penciuman. Eli selalu menyerang ketika musuh melakukan pergerakan terlebih dahulu. Kalau kalian nonton fullnya pasti ngeh lah. Meski sangat kental dengan agama, Lur, dan buku yang dimaksud adalah Alkitab, namun film ini tidak menekankan ke satu agama saja. Di akhir scene terlihat kitab-kitab suci lainnya, termasuk Al-Quran dan Taurat, yang mana artinya agama dan ilmu-ilmunya sangatlah penting untuk kehidupan manusia sebagai tuntunan dan petunjuk umat. Bahkan menurut Eli, pemicu perang besar terjadi adalah karena buku-buku tersebut. Ya, ibarat perang salib ya kan? Sepanjang film nuansanya juga mendung dan kelam. Itu menandakan manusia berada dalam kondisi tersesat karena tidak adanya agama maupun ilmu pengetahuan. Begitu, Lur, ya, singkatnya begitu aja rangkumannya. Jadi kalau Anda tidak ingin menjadi pemuda tersesat, apapun agama kalian ya, jangan lupa ibadah, Lur. Sholat jangan pas lagi ada butuhnya aja, ke gereja jangan pas ada masalahnya aja ya kan. Sama aku juga sholat kadang masih bolong-bolong, Lur, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita berusaha lebih baik setiap harinya ya kan. Asik, tumben bener ini ya saya ini. Oke, segitu dulu ya, Lur ya. Assalamualaikum.